وعم بيصلوا. شايفين كيف؟ كانوا عم بيصلوا. شوفوا كم قنبلة صوت طلعوا على بيصلوا. طبعا القوات من ورانا لهيك رحت القوات من ورانا، وزي ما شفتوا كيف بيطلقوا القنابل حتى على المصلين اللي بيصلوا. الشباب عم بكبروا من باب الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. Tentara Israel kemudian menembak kedua warga Palestina tersebut. Bulldozer tersebut melindas dan mengangkat salah satu warga Palestina yang meninggal akibat ditembak tentara Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islamic 7 Daily TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri Syam adalah sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era masa sekarang, negeri Syam ini menjadi 4 negara, yakni Lebanon, Jordan, Palestina, dan Suriah. Keempat negara ini dikenal sebagai negeri Syam. Maka Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana keberkahannya negeri Syam. Salah seorang ulama Syam, Imam Izz bin Abdus Salam, mengatakan dalam kitabnya Targhibu Ahlil Islam fi Sukna Biladis Syam, menafsirkan bahwa dalam surat Al-Anbiya ayat 71 dan surat Al-Isra ayat 1 adalah negeri Syam. Lalu kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, ya Allah, berilah kami barakah pada negeri Syam. Ya Allah, berilah kami berkah pada negeri Yaman. Lalu kemudian para sahabat bertanya, termasuk Najd? Rasulullah berdoa, ya Allah, berilah kami berkah pada negeri Syam. Ya Allah, berilah kami berkah pada negeri Yaman. Para sahabat lalu bertanya, termasuk Najd? Rasulullah menjawab, di sana di Najd terjadi gempa dan huru-hara, dan di sana muncul 2 tanduk setan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Tirmizi, dan Imam Ahmad. Lalu diriwayatkan oleh sahabat mulia Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Dia berkata, kami bersama Rasulullah SAW sedang menulis Al-Quran dari pelepah kayu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kebaikan pada negeri Syam. Kami bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Beliau bersabda, karena malaikat rahmah, pembawa kebaikan, mengembangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa negeri Syam ini adalah standar keimanan terbaik di akhir zaman. Jadi standar iman terbaik di akhir zaman adalah berada di negeri Syam. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa aku bermimpi melihat tiang kitab, yakni al-Islam, ditarik dari bawah bantalku. Aku ikuti pandanganku. Ternyata ia adalah cahaya sangat terang hingga aku mengira akan mencabut penglihatanku. Lalu diarahkan tiang cahaya itu ke Syam. Dan aku melihat bahwa bila fitnah atau konflik terjadi, maka iman terletak di negeri Syam. Hadis sahih riwayat Al-Hakim, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Albani. Jika penduduk Syam merusak agamanya, maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terpengaruh orang-orang yang menggemposi, dan tidak pula orang yang berseberangan hingga datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi iman yang terbaik ketika akhir zaman, yakni berada di Syam. Lalu di sisi lain Rasulullah pernah mengatakan bahwa pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan berada di Syam, satu pasukan berada di Yaman, dan satu pasukan lagi berada di Irak. Ibnu Hawala bertanya, wahai Rasulullah, pilihlah untukku jika aku mengalaminya.
Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hambanya pilihannya. Jika tak bisa, hendaknya kalian memilih ke Yaman, dan berilah minum atau hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin untuk negeri Syam dan penduduknya. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Lalu kemudian negeri Syam menjadi tempat turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Rasulullah SAW mengatakan Nabi Isa alaihissalam akan turun berdekatan dengan menara putih di timur Damsyik, atau kita kenal sebagai Damaskus, dengan memakai pakaian kuning. Dua telapak tangannya terletak di atas sayap dua malaikat. Apabila dia menundukkan kepalanya, menitislah air. Apabila dia mengangkat kepalanya, turunlah daripadanya seperti untayan mutiara. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu kematian Dajjal pun terjadi di bumi Syam. Sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Masih Ad-Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkannya ke arah Syam. Di sana dia dibinasakan. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis sahih Imam Ahmad yang lainnya, jumlah orang Arab kaum muslimin pada saat itu terlalu sedikit. Mereka lari ke Baitul Maqdis, atau kita kenal sebagai Al-Aqsa, menjumpai imam mereka, seorang laki-laki imam yang soleh, yakni Imam Mahdi. Ketika imam mereka sudah berdiri di depan untuk mengimami sholat subuh, tiba-tiba datang Nabi Isa alaihissalam. Imam mereka itu mundur untuk memberikan peluang kepada Nabi Isa untuk mengimami sholat subuh itu. Akan tetapi Nabi Isa alaihissalam sambil memegang bahu imam tersebut mengatakan, teruskanlah, sesungguhnya iqamat yang dibacakan untuk engkau. Maka salatlah mereka semua di belakang Imam Mahdi tadi. Selesai salat, Nabi Isa alaihissalam berkata kepada semua jemaah, bukakan pintu itu. Mereka membuka pintu masjid itu. Tiba-tiba Dajjal sudah berdiri di situ, dan di belakangnya ada 70.000 Yahudi lengkap membawa senjata. Melihat Nabi Isa ada di dalam masjid itu, Dajjal tiba-tiba layu atau cair seperti cairnya garam disiram air. Lalu kemudian Dajjal itu lari terbirit-birit karena ketakutan. Namun Nabi Isa bersama kaum muslimin terus saja mengejar, kemudian menjumpainya di Babul Lut, dan di sana Nabi Isa membunuh Dajjal. Maka sahabat Islamic 7 Daily TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peperangan demi peperangan terjadi pada saat itu di akhir zaman antara umat Islam dan tentara Yahudi, di mana dalam hadis Muslim dikatakan di sana, Rasulullah SAW pernah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah. Kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Gharqad, karena ia adalah pohonnya orang Yahudi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka sahabat Islamic 7 Daily yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peperangan hari ini antara Muslim dan Yahudi akan terus berlangsung. Al-Aqsa akan terus terjadi penindasan-penindasan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82, la tajidanna asaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Pasti kamu akan menemui atau mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Sahabat Islamic 7 Daily TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peperangan antara orang Yahudi dan orang yang beriman ada sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan umat Islam ini memenangkan pertempuran melawan Yahudi laknatullah alaih. Sahabat Islamic 7 Daily yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, stay close with Quran. Jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقصروهم إنهم إخوان خنزير وقرد فانبذوهم
فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم